Apa kabarnya Romo? Bagus, welcome ya. Oke Romo, Saya senang kamu datang ke sini. Iya, karena kebetulan sempetin lah karena Ah. kan ada waktu, jadi kita sempat untuk mengunjungi Romo. Oke, kalau Romo sendiri di sini apa namanya? Gimana kabarnya? Udah sehat Mo? Kalau saya habis pulang dari sana dulu tuh dari Roma, karantina dulu. Oh, ya, karantina. Jakarta lumayan ketat dalam hal ini. Terus semua orang yang keluar dari pesawat di karantina 5 hari, terus dicek PCR, baru habis itu pastikan sehat, baru boleh pulang. Di rumah pun diharapkan masih isolasi juga. Iya. Gitu. Jadi kondisinya bagus, sehat, Ya. dan sudah mulai aktivitas rutin lah. Oke, Gitu. berarti Romonya sehat ya, Jos, teman-teman. sehat. Kalau nggak Puji sehat Tuhan. nggak bisa ini kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Romo. Nah, ini giliran saya Mo. Wah, ini Romo kan baru pulang dari Roma nih. Yes. Oke. Saya tuh langsung ingat ada angan-angan semoga aku besok bisa nge-review makanan di Roma. Wah. Doain ya Romo ya. Kalau makanan-makanan di Roma paling nggak siap-siap pakai uang euro ya, rupiah nggak siap. kepake gitu. Ya, pastinya kan di sana kan Eropa ya. Iya. Lalu tapi di sini aku nggak bakal bahas kuliner Roma. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai. Romo ngapain aja sih di Roma? Karena kan ini tugas pelayanan gereja. Nah, kota apa aja yang ada, yang udah dikunjungin, lalu khasnya kota Roma itu apa gitu. Yes. Oke, Romo, ini baru beberapa minggu ya Mo dari Roma. Lalu di sana Romo dalam rangka apa sih Mo kok bisa sampai ke Roma? Apakah pelayanan gereja atau gimana? Jadi kalau saya kemarin ke Roma memang dalam rangka pertemuan. Jadi kongregasi kami Imam Hati Kudus itu pusatnya kan di Roma. Jadi saya dan beberapa teman dari SC di seluruh dunia itu kumpul untuk persiapan sebuah pertemuan. Kami ada rapat sekitar seminggu. Nah, sisanya bonusnya untuk mengagumi kota Roma. Oh, Dan kamu tahu kan kota Roma itu AS Roma, ya, kita tahu itu ya. memang Ya. terkenal banget kota Ya, Roma ya. Roma, terus kemudian biskuit itu kan pakai kata itu juga. Katanya. Terus di sana juga kita tahu di Italia itu terkenal dengan merek-merek ya apa Jojo, terus mobil juga VW atau apa segala macam. Jadi memang di sana tempatnya keren ya. Jadi saya sempat mengunjungi beberapa tempat di dalam kota Roma karena Roma itu kotanya nggak besar sih, kecil. Tapi akses ke semua titik itu mudah dicapai. Oh iya. Dan misalnya kita tinggal di sana 3 hari sudah puas ya untuk mengunjungi semua view-view yang ada di sana, itu udah cukup lah. Kebayang Roma. nggak guys, Roma guys, kota terkenal itu. Oh ya, sekarang pas Presiden Jokowi di sana juga loh. Oh iya, Presiden Jokowi lagi KTT G20. G20 benar. Iya. Dan belum lama ini kalau kamu lihat Bu Sri Mulyani sama Bu Retno kan duduk minum kopi di sana. Tempatnya itu kayak gitu. Jadi tempatnya itu waduh, gimana ya, romantis tapi klasik tapi gimana Pokoknya gitu. wah banget ya. Nggak sabaran aku nih pengen ke Roma suatu saat, ada doainnya guys. Oke, lanjut Mo. Nah, saya yang menarik dari kota Roma itu kan sejarah ya. Jadi kota Roma itu kota yang sangat tua, kota yang sebelum Masehi itu sudah ada, dibangun. Kan kalau kita lihat sejarah itu kota ini dibangun jauh sebelum tahun Masehi, 300-an sebelum Masehi itu sudah dibangun, dan di sana menjadi kekaisaran yang besar. Dan peninggalan pada masa itu seperti kalau kamu tahu saluran air yang keren, jalan itu dibuat dari batu, memang kokoh kuat untuk kepentingan militer itu ya. Sampai sekarang masih ada dan dipakai. Artinya kamu bisa bayangin, jalan itu sudah ribuan tahun ada dan masih eksis sampai sekarang dan dipakai. Memang bagus banget. Jadi kalau kita pegang jalan itu kita seperti terhubung ke ribuan tahun yang lalu. Di mana derap kuda dan segala macam dipakai di situ. Aduh, aku pengen bayanginnya tuh udah pengen banget ke sana karena sejarahnya tuh Roma, mantap banget pastinya. Dan itu kan termasuk dalam sejarah dunia ya. Iya, termasuk sejarah dunia. Kemudian selain infrastruktur itu juga bangunan-bangunannya itu kan monumental ya. Dan arsitek yang membuat tuh mungkin kalau orang zaman sekarang nggak bisa deh buat kayak gitu. Kamu bisa bayangin domnya, lekuk-lekuknya, tingginya, terus hiasan di dalamnya, teksturnya.
ribuan tahun dan masih hidup gitu ya. Masih terawat dengan baik. Terawat dengan baik. Oh. Itu hebatnya sana itu sih. Ini benar-benar warisan sejarah yang harus dijaga karena orang terhubung dengan masa lalu lewat semua sudut kota itu menghubungkan ke masa lalu. Itu keren banget itu. Kalau di sana kan lebih ke nuansa zaman dulu, tapi istilahnya masih terawat dengan baik gitu. Ya. Jadi bisa kita ke sana mengunjungi kota Roma juga belajar sejarah. Iya. Tuh. Terus jangan kamu berharap ya kalau ke sana kamu akan menemukan mall-mall ya. Sana modelnya butik-butik kecil-kecil. Orang jualan di situ. Tapi mereknya merek yang berkualitas. Ada sih yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Jadi orang sana nggak suka kayak model nge-mall kayak di kita. Oh gitu ya. Kecil gitu. Oh, gitu. Memang ada tempat perbelanjaan khusus tapi kecil gitu. Wah, banyak banget nih. Kalau untuk transportasi di Roma gimana, Mo? Kemarin tuh saya sudah menikmati bis, kereta, metro itu ya yang lintas. Terus ada tram itu yang pakai listrik gitu loh. Oh ya. Kereta tapi pakai listrik. Oh ya. Gitu. Itu jalannya di dalam kota kan? Itu di atas kalau di itu. atas. Kalau yang metro di dalam bawah tanah itu. Itu saya kemarin sempat itu sih. Dan yang bagus itu sarana jalan kakinya itu tersedia. Pedestriannya itu terlindungi dan terawat dengan baik. Gitu. Itu bagus tuh. Gitu. Terus. Lalu boleh dong mau cerita sesuatu yang khasnya Roma. Selain kan kalau Roma kan kita tahu pusatnya umat Katolik di dunia ya. Di sana ada paus. Lalu khasnya itu mungkin apakah lukisan atau mungkin ada bangunan yang bersejarah. Boleh diceritakan Mo di sana Mo. Saya tuh aja mengunjungi banyak tempat dan ada kesamaan. Pertama tentang karya seni ya. Jadi orang-orang itu mengekspresikan imannya itu dalam karya seni. Patung, bangunan, lukisan, simbol-simbol. Jadi iman yang dimiliki oleh mereka itu bisa diwujudkan dalam karya seni yang hebat gitu ya. Dan ada beberapa basilika itu gereja yang besar ya, yang didedikasikan khusus, dan di situ biasanya ada kardinal yang memantau di situ gitulah ya. Nah, dalam basilika itu selalu ada lukisan-lukisan. Dan yang menarik itu beberapa gereja yang saya kunjungi itu ada lukisannya Caravaggio, salah satu pelukis terkenal ya. Iya, itu termasuk tokoh yang kalau teman-teman lihat dalam nanti bisa di Pedia ya, Wikipedia atau apa itu ya di Google, itu termasuk tokoh pelukis atau seniman yang membawa perubahan dalam lukisan yang menggunakan efek gelap dan terang bersamaan. Ya, shadow-nya itu, dan dia melukis naturalis, artinya sesuai dengan bentuk aslinya. Wah, berarti sudah hebat. Sudah keren. Misalnya contohnya ya, panggilan Santo Matius, kemudian pertobatannya Santo Paulus ya, terus ada beberapa yang lain lagi, terus perjalanan Emmaus ya. Jadi dia melukis kisah-kisah Kristiani dari kitab suci dengan hidup. Jadi memang menarik dan lukisannya besar-besar, bukan cuma kecil ya. Bisa 2 meter kali 3 meter. Jadi sebesar pintu rumah itu kalah itu 2 kali. Tapi di dinding-dinding itu memang ada kanvasnya ditaruh di gereja-gereja gitu, dan orang bisa melihat dengan bebas karya seni itu yang ada di dalam gereja. Maka kalau kita mengunjungi basilika, titik-titik tertentu tuh paling banyak dikunjungi. Itu berarti ada yang bersejarah di situ. Seperti kalau kita masuk Basilika Santo Petrus tuh, bagian depan itu ada Pieta. Pieta ya. Buatannya si tahu kita kan itu tokoh terkenal gitu. Tapi di beberapa basilika itu ada lukisannya Caravaggio itu. Baik sekali. Udah ngebayangin pengen, makanya nabung ke Roma. Ayo ke pengen. Nanti pasti ada kesempatan kalau kita punya channel-channel ya kemana gitu. Pokoknya di pengen dulu aja, siapa tahu besok terkabul ya kita main ke Roma. Oke guys, ini kan kita tadi sudah bahas sedikit banyak tentang Roma. Nah, siapa tahu kan dari teman-teman sekalian yang nonton pengen berangkat ke Roma, datang ke Roma. Kita langsung tanya yang sudah barusan pulang dari Roma. Kira-kira kita kalau mau ke sana Romo, mau nyiapin apa aja itu bisa diterangkan semua. Oke, yang pertama pasti dokumen ya. Kalau dokumen itu urusannya
urusan visa, paspor dan segala macam ya. Dan bagusnya dari sini kita sudah tahu avenue tempat kita tinggal gitu ya. Oh iya betul sekali. Jadi nginepnya di mana segala macam itu kan sekarang mudah banget itu aksesnya ya. Karena pasti ketika kita masuk ke tempat orang, kamu ditanya, kamu mau tinggal di mana. Kalau kita sudah punya itu, dan saya anjurkan kalau di kota Roma jangan tinggal di tengah kota Roma. Oh, kenapa? Pasti mahal. Karena mungkin ya tergantung orangnya juga kan. Karena mungkin ada yang kalau backpacker, traveler yang backpacker pasti yang pasti low layak. budget dan juga yang bukan low budget sih, yang penting terjangkau dan nyaman gitu ya. Ya. Oke, mau lanjut mau. Ya, karena di sana itu kan ternyata kotanya nggak besar ya. Artinya kita tinggal di pinggiran pun Iya. aksesnya mudah. Ya masih tetap di kota. Masih tetap di Kalau kota. pinggiran. Jalan kaki pun bisa gitu Iya. ya. Artinya jangan panik dulu. Yang penting kita punya map kayak gitu ya, punya map gitu. Oh, gitu. langsung gampang nanti gitu ya. Oh, Jadi gitu. mudah itu. Ya, betul. Terus yang kedua, di sana akan banyak jalan, maka jangan pakai sepatu yang susah untuk jalan. Oh iya. Letok gitu. Aduh, Oh. kalau bisa sneaker gitu enak Iya. untuk jalan. Karena memang jalannya kan seperti yang saya ceritakan tadi batu ya. Batu. Enak untuk pakai sepatu yang lembut gitu ya. Iya. Jadi kalau sepatu-sepatu yang boot itu agak susah untuk Iya. banyak gerak itu. Lagi cewek-cewek nih yang suka pakai high heels nggak usah pakai high heels. Iyalah, nanti Iya. masuk ke lubang batu itu malah. Susah nanti patah nanti high heels. Maka memang paling enak sepatu atau Iya. alat kaki itu kita perhatikan. Terus yang Oke. yang ketiga menurut saya yang harus diperhatikan, kita harus milih musim yang tepat. Musim yang tepat itu kalau dari pengalaman saya kemarin itu dari bulan-bulan September sampai November ini udaranya enak lah. Ini pas Oke. masa-masa 20 derajat, 19 derajat. Jadi walaupun panas tapi adem, Sejuk gitu ya. sejuk. Kalau Agustus ke sana, waduh panasnya minta ampun. Ya. Kota Roma juga bisa ada panasnya. Panas kan 4 musim sana. Oh ya 4 musim. Jadi Berarti ini masa-masa yang bagus bulan-bulan kayak gini Oh, ya, oke. bulan-bulan Sekali. September, Oktober, Akhir November. tahun. Ya. Gitu. Kalau sudah masuk ke Desember ke sana dingin banget nanti. Oh. Dingin banget gitu. Oh, winter ya, musim Ya. dingin. Salju ya mau? Yang ada beberapa tempat yang bersalju, Oh. ada beberapa tempat yang Oh enggak. memang nggak bersalju. Jadi pilih itu, jangan sampai kita kesana kan kalau kita datangnya winter musim dingin bawaannya lebih banyak, ya kan? Ngaruh di bagasi. Tambah banyak bagasinya, sayang duitnya. Sayang kan? Betul. Gitu. Jadi yang ketiga perhatikan tentang itu. Terus yang keempat Oke, lanjut mau. ya tentang makanan. Jadi di sana itu banyak tempat makan di pinggir jalan. Semuanya menurut saya enak ya. Wah, Semuanya enak ya. Dan sekarang kamu harus pilih jenis makanan yang kamu cocok dengan perut kamu. Betul. Kalau kita kan Indonesia mau pasti nyarinya nasi. Di Roma ada nasi nggak? Tanyain. Ada sih daerah-daerah India, daerah pecinan gitu kan. Oh, ada, Mas. Toko minimarket yang jualan beras dari Thailand gitu ada. Oh gitu. Vietnam ada. Tapi ada berarti ya. pastikan tempat-tempat makannya yang tercapai lah, bisa 7 euro, 10 euro, karena ada yang harganya tinggi-tinggi. Maka di sana walaupun banyak rumah makan di sepanjang jalan itu, biasanya mereka ada harga-harganya. Perhatikan baik-baik. Siapkan makanan mana yang cocok untuk kamu. Jangan sampai kita masuk kita bingung nggak tahu makanannya apa. Betul sekali. Jangan dipikir pasta itu sama spaghetti semua. Ternyata spaghetti itu kan macem-macem ya. Banyak macamnya. Gitu. Pizza pun di sana pizzanya itu macem-macem. Pizza dari Napoli dan rasanya macem-macem. Ada yang toppingnya itu dari terong. Kita nggak ngira kan. Oh gitu. Nah sampai sana nanti bingung makan apa. Pizza yang mana? Bagus, cek dulu. Jadi kita Ya. waktu makan di sana jangan asal nunjuk, tapi benar-benar sudah baca reviewan Betul tentang sekali. makanan. Ya itu. betul. Boleh Iya. direview, dilihat dulu YouTube. Makanan favorit mana yang bisa Iya, dibuat yang gitu. cocok ya, cocok dengan lidah Indonesia Ya. gitu. Terus yang berikutnya paling nggak tahu istilah Itali. Oh begitu. Ya, karena sana nggak umum orang bicara bahasa Inggris. Malah nggak umum ya, Mo? Nggak umum. Bahasa Mereka pakai Itali. ya. Jadi bagus istilah-istilah sederhana tahulah. Oke. Jadi kalau kamu ke sana carilah misalnya sapaan ciao, prego oke. ya, terus estebo ini segala macam itu. Nah, lagi mau salah satu bahasa Roma mau yang Romo tahu apa mau? Bahasa Itali Ya, ya. bahasa Itali, sorry bahasa Itali. Io sono Wahyu. Oh, artinya? Saya adalah Wahyu. Oh, Io sono Wahyu. Wahyu. Terus kata yang bagus, permiso. Permiso itu apa, Mo? Permisi. Oh, permisi ya? Memang benar, Mo? Iya. Wah, saya baru tahu loh, guys. Ya. Unik ya. Ya. Permiso sama permisi. Ya. Memang tapi di sana permisi Permiso, artinya. ya. Tapi kalau kita
bilang thank you juga ngerti. Thank you bisa ngerti lah. Tapi saya punya pengalaman datang ke salah satu minimarket mau belanja lotion karena kering di sana. Iya. Sulit kita pakai bahasa Inggris, dia cuma nunjuk-nunjuk aja. Orang sana nggak biasa itu. Ya memang ada yang bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Memang sederhana yang iya. lebih mudah untuk berkomunikasi Itali memang. Tapi memang Itali, wah kalian ke Roma harus bawa kamus Itali. Sekarang kan di HP ada itu, Oh, di pakai yang HP juga penerjemahan ada. itu ada, El Dictionaries itu. Pokoknya Bisa lah, maka di bisa. HP bagusnya itu. Dan di sana memang bagusnya HP kita kalau memang kesulitan bahasa, udah download dulu aplikasi itu sama gitu. cari aja nomor luar negeri sana ya. Jadi selama 2 minggu kita pakai nomor sana. Jadi di mana-mana mudah ya. Mudah ya. Jangan mengandalkan wifi. Kan mungkin di hotel ada tapi di tempat-tempat lain nggak dapat gitu. Jadi untuk komunikasi itu aja sih. Komunikasi. Terus kemarin tuh yang berikutnya yang paling penting setelah pandemik ini adalah Green Pass. Green Pass apa itu, Mo? Green Pass itu semacam ID kartu yang kita submit ke sana ke Kementerian Imigrasi. Kesehatan, Oh, bukan. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan. untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah vaksin, Oh, kita bebas gitu. dari COVID. Ya, ya. Lalu kita nanti akan dikasih barcode sehingga kita nanti kalau mau masuk ke tempat-tempat wisata ditanya barcode-nya mana, tunjukkan itu. Itu bisa apply lewat email ketika kita sudah sampai sana. Wah, ternyata masih ketat ya guys karena ini masih masa pandemi. Iya. Dan juga kita harus ada dokumen khusus ya Ya, untuk namanya kesana. Green Pass. Green Pass namanya. Nah, itu. Jadi pas kamu mau terbang ke sana ada kita buat Green Pass untuk masuk daerah Eropa, tapi setelah di sana kita apply lagi untuk Green Pass di kota Romanya Oh, gitu. gitu. Berarti kalau nggak bisa nunjukin nggak bisa ya, Mo? Nggak bisa masuk, kita ada di kota Roma tapi nggak bisa masuk Kolosium, nggak bisa masuk Wah. museum, Ribet Vatikan. nanti Sayang kalau sekali kan iya, sudah sayang sampai sekali sana. gitu, sampai sana nggak bisa kemana-mana. Iya. Oke. Ini mau yang mungkin masalah anak muda ya, Mo. Anak muda ini kan pakai provider lokal ya, Mo. Provider Indonesia istilahnya. Kita nggak usah sebut Ya. mereknya. Kalau kita udah ke luar negeri, Mo, itu gimana, Mo, untuk akses internetnya, Mo? WiFi lah andalannya. WiFi. Di mana WiFi? Wifi. Pakai password atau gratis? Ada beberapa tempat ya, tergantung kan kita Oh, tinggal di gitu. hotel atau biasanya di tempat umum ada sih rumah makan, itu pasti disediakan. Jadi Gitu. itulah saat-saat kita terhubung. Terhubung dengan keluarga di Indonesia, dunia Indonesia gitu. Kalau bawa smartphone tapi nggak bisa apa-apa kan ribet Paling juga. untuk ngambil foto video Iya, doang. tapi ya itu berarti di sana bisa mengandalkan wifi atau di sana juga tersedia ya mau ya kartu. Ya makanya tadi saya bilang belilah kartu lokal sana ya Oh, supaya kartu kita lokal bisa sana. akses gitu. Iya, gitu. Di Jakarta sudah bisa beli juga sebelum berangkat sih sebenarnya Iya. yang untuk paket 2 minggu itu ada. Karena beberapa provider memang menyediakan itu, Betul. ada paket untuk luar negeri. Gitu. Jadi itu penting. Ya, penting Itu banget. penting. Kalau misalnya kita sudah sampai Roma tapi ternyata nggak bisa ngubungin keluarga kan susah juga kan gitu. Ya. Nah, komunikasi penting. Ya. Wah, udah beberapa menit doang aku sama Romo ngobrol tapi udah ngebayangin Roma itu kayak apa gitu kan. Yes. Memang dia bikin orang pengen ke sana gitu. Nah, dari bincang-bincang aja udah pengen ke sana gitu. Pasti ada kesempatan. Mudah-mudahan mau Siapa tahu pertemuan orang muda sedunia. Oh iya, tadi Mewakili Bungo. saya mungkin sudah nikah mau. Ada pertemuan kuliner ya. Oh, ya, Pertemuan kuliner. orang yang nge-vlog tentang Nah, makanan, ada iya. pertemuan di sana. Mungkin sekali kan gitu. Oke. So, teman-teman tadi itu obrolan celoteh moyu dengan makan lagi. Ya, makan lagi. Jadi kita ngobrol-ngobrol bagi Makan. pengalaman tentang Ah, itu dan moga-moga memberi inspirasi kita semua ya. Tetap kunjungi makan lagi kalau kamu mau cari informasi tentang makanan seputar daerah Bungo, Jambi dan sekitarnya. Dan tetap ke Celoteh Moyu kalau ya. kamu mau lihat tentang konten-konten berkaitan spiritualitas Ya, orang betul muda sekali. sama juga iman. Oh, Wahyu. Gitu. Oke. Makasih ya Di ya, Siap, sudah Pak. kunjungan di sini. Oke, Romo, sama-sama. Semoga sukses semua untuk Ya. kita semua. Ini untuk kamu. Oh, Ya, ini kota Roma biar Adi mimpi terus tentang Roma. aduh, terima kasih. Ya. Aku dikasih postcard ya, postcard asli langsung dari Roma ini guys. Nih bisa dilihat. Nah, ini Tempat-tempat yang bisa terkenal lah di sana. dikunjungi ya. Yang bisa dikunjungi. Oke, terima kasih Romo Ayu. Ya. Oke, jangan lupa subscribe channel aku, channel Makan Lagi, like, komen, dan share di bawah ini ya. Dan juga untuk channel-channel spiritualitas tentang orang muda dan tentang keagamaan, khususnya agama Katolik, boleh ke
channelnya Romo Hayu Celoteh Moyo. Yes. Sampai jumpa lagi di view dan vlog selanjutnya. Bye, dadah. Bye juga semuanya, thank you. Sukses ya. Oke.